semuanya, selamat siang. Pada siang hari ini aku berada di Terminal Patria Blitar. Ini adalah terminal kebanggaan warga Kota Blitar yang mana pada tahun 2024-2025 kemarin dia mendapatkan penghargaan sebagai terminal terbaik se-Indonesia. Wah, 2 tahun berturut-turut. Semoga aja tahun ini menang lagi teman-teman ya. Bukan tanpa alasan sih, emang terminal ini emang menurutku emang salah satu terminal proper yang ada di Indonesia sih teman-teman. Bukan karena aku orang Blitar, tapi aku merasakan kenyamanan, keamanan selama ada di terminal ini. Yang pertama, sekarang terminal ini tuh udah bebas dari zona merah. Jadi kalau kita misalkan mau order Grab, Gojek dari sini bisa langsung, nggak perlu jalan ke sana kemari. Langsung di sini bisa. Terus dia juga 24 jam. Nanti kita akan sedikit review terminalnya secara singkat teman-teman ya. Nah, hari ini aku akan menuju ke Jakarta menggunakan perusahaan otobus yang akhir-akhir ini lagi rajin-rajinnya buka jalur, rajin-rajinnya upgrade armada, yaitu PO M-Trans. Nah, teman-teman ingat nggak? Mungkin sekitar sebulan yang lalu, M-Trans sempat roadshow 10 unit terbarunya, termasuk yang tronton-tronton, yang double decker, yang UHD, dari Malang mampir ke terminal ini, lalu ke Tulungagung, Kediri, Surabaya, balik lagi ke Malang. Nah, 2 di antara 10 unit yang akan roadshow itu ternyata dijalankan di rute Blitar, Tulungagung, Kediri, Nganjuk sampai ke Terminal Poris. Dia keberangkatannya itu paling sore, benar-benar ini bus idaman sih menurut teman-teman. Berangkat paling sore, jemputan gak terlalu banyak, dan kalau aku lihat di trip report teman-teman, ini kencang teman-teman. Jadi waktu tempuhnya lumayan singkat. Mungkin busnya lagi diparkir di poolnya Bagong sana, karena kan M-Trans sama Bagong satu grup ya, di sebelah sana. Belakangnya Radio Patria ya, gini ya. Abis ini kita langsung aja masuk ke dalam terminal ini. Oke, kita mulai masuk dari pintu depan sini teman-teman ya. Di sini ada resepsionisnya nih, kayak di hotel. Kalau misalkan ada orang yang bertanya akan langsung menuju ke sana. Nah, ini seperti ini teman-teman. Tapi yang di lantai 2 ini masih belum aktif ya. Untuk agen-agen bus ada di sebelah sini, tapi beberapa masih ada yang di bangunan lama. Mungkin perlu waktu untuk pindah teman-teman ya. Nah, di sini ada jadwal keberangkatan bus AKDP, AKAP. Di sini tuh ganti-ganti setiap satuan waktu. Nah, kayak gini. Ini yang aku senang dari Terminal Patria ini. Coba kalian follow Instagramnya Terminal tipe A Patria deh. Karena dia itu setiap hari di story-nya itu update keberangkatan bus. Lagi uangnya. Justice. Update keberangkatan bus IG-nya nih. Nah, update kayak gini teman-teman. Ada agennya, terus jadwalnya pun setiap hari diupdate. Misalkan nggak jalan, dia informasikan busnya itu nggak jalan. Nih, serta ada tarifnya nih di sini. Kayak gini. Per tanggal berapa ini? 14, berarti masih kemarin ini. Bener-bener update nih IG-nya. Nah, kayak gini teman-teman. Untuk tujuan ke Surabaya via Wates Pari Jombang jam pertama 1.40. Tapi kalau misalkan ini nggak ada, nanti di IG selanjutnya, di postingan story selanjutnya dia akan bilang jam segini mohon maaf gak jalan. Tapi kalau jalan ya nggak diinfoin, atau ada misalkan ada bus tambahan juga ada diinfoin. Nah, ini tujuan Malang Surabaya paling pagi jam 4.20 tentrem segini. Dan bus AKAP pun AKAP nggak ada deh, AKDP doang deh. Yang AKAP nanti jadwalnya beda teman-teman. Di bagian belakang resepsionis, misalkan kita mau nunggu, di sini ada ruang tunggunya nih teman-teman. Pakai sofa kayak gini, mewah banget sih. Dan biasanya kalau misalkan ada acara-acara peresmian atau acara apalah, itu biasanya di sini tempatnya. Di sebelah sini ada ruang tunggu prioritas untuk penyandang disabilitas dan udah disediakan kursi rodanya, lengkap banget. Untuk agen-agen dia ada di sebelah sini dan di sebelah sini teman-teman. Lalu di sini adalah tempat kedatangan. Jadi di situ ada musola, ada toilet, ada ruang tunggu. Kalau misalkan kalian baru datang terus mau nunggu, bisa nunggu di situ. Dan di sini juga ada kantin serta sebelahnya ada ruangan. Misalkan kalian mau istirahat transit, bisa istirahat di situ. Disediakan ya seadanya, tapi bisa lah buat istirahat. Di sebelah sini ada warung juga, ada toilet, dan ini adalah ruang tunggunya. Kita sekarang geser masuk ke sebelah sana ya. Ini adalah tempat jalur keberangkatan. Nah, di sini ada tempat menunggu juga, ada sofanya, ada pojok baca, ada perpustakaannya nih teman-teman. Ini ada komputer umum. Wah, ini benar-benar lengkap sih.
Ya kalau semua terminal di Indonesia kayak gini, ya orang yang naik bus banyak. Di sebelah sini ada ruang P3K, ruang laktasi, ruang bermain anak-anak. Jadi kalau kalian bawa anak kecil jangan khawatir. Nah, di sini udah ada lengkap. Di sebelah sana ada warung-warung juga, kita bisa makan, dan infonya di sini tuh 24 jam teman-teman yang untuk warung di sini. Biasanya di jalur nomor 7 ini merupakan jalurnya bus-bus AKDP tujuan ke Surabaya, ke Banyuwangi, kayak Harapan Baru, Maju Berlian, lalu ada bus Harapan Jaya tujuan ke Surabaya via Pare, dan juga PO Bagong. Sana ada bus Medali Mas tujuan ke Malang Surabaya dan Bagong Malang Surabaya, sama-sama kelas ATB. Ya, inilah suasananya. Jam segini rata-rata udah keberangkatannya bus tujuan ke arah Denpasar ya. Ini adalah salah satu bus angkatan paling terakhir jam 1 dari Blitar, Sinar Jaya, dengan bodi SM3 SHD Prime tujuan ke Poris sampai ke Rajek. Dulu ini merupakan bus paling terakhir angkatan sore dari Blitar, sama kayak Harapan Jaya yang first class kalau nggak salah. Tapi sekarang ada yang lebih sore lagi, yaitu M-Trans yang akan aku naiki. Bisa bis ini berangkat dari situ, muter, nanti masuk lewat sini. 13.00 Sinar Jaya berangkat, disusul masuk PO Setiawan tujuan ke Denpasar dari Kediri. Ini kurang lebih sekitar 30 menit lagi bus M-Trans dari Blitar akan berangkat menuju ke arah Jakarta hingga Terminal Poris. Unitnya sebelah ini teman-teman, kita mendekat ya. Ini lagi naikin bagasinya penumpang. Kayaknya lebih enak terekam dari sana deh, soalnya kalau dari sini kayaknya backlit. Ini adalah M-Trans dengan nickname Joas. Nah, dulu M-Trans itu kan identik dengan nickname-nya tuh nama-nama cewek. Sekarang nama-nama cowok untuk unit-unit yang terbaru ini, yang keluaran 2025 terakhir teman-teman. M296, dia menggunakan bodi dari Avante D2 yang all new Avante. Jadi ini adalah Avante generasi ketiga yang diperkenalkan pada gelaran Gias tahun 2025 kemarin. Mungkin saat ini yang punya body all new Avante terbaru yang paling banyak di Indonesia yo, kayaknya M-Trans ya, atau Bagong Group deh. Soalnya Bagong Biru kemarin rilis banyak banget yang model all new Avante. Lalu yang ini aja D1-nya ada 4 apa 6 yo? 4, terus double decker 2 sama 1626-nya banyak banget. Banyak lah pokoknya. Sekarang pun yang terbanyak yang ini teman-teman. Satu hal yang khas dari all new Avante ini, untuk bagian belakangnya ini benar-benar sporty, keren. Aku sangat mengapresiasi bagian belakangnya ini. Stop lampnya ini dia menggunakan stop lamp yang mirip dengan bus Marco Polo G8 yang ada di Brasil sana. Tapi sekarang emang kiblatnya karoseri di Indonesia itu desainnya mengadopsi dari Brasil semua teman-teman ya. Style Amerika Latin gitu. Tapi di bawah sini dikasih motif-motif, jadi tambah keren aja gitu dengan tambahan grill yang ada di sini. Nah, ini adalah mesinnya. Dia menggunakan sasis dari Volvo B11R yang Euro 5 dengan kekuatan 450 horsepower teman-teman. Mesinnya ada di sebelah sini, D11C 11.000 cc. Cuman 11.000 dibandingkan dengan Mercy 2445, Scania yang 13.000. Dia paling kecil, tapi tenaganya bisa mengejar atau menyamai 450 horsepower. Untuk Euro 5-nya, dia masih bisa menggunakan solar 6.800-an
dengan kualitas yang kayak gitu, dengan penambahan AdBlue teman-teman tentunya. Jadi dengan adanya penambahan AdBlue ini, emisi gas buangnya akan lebih ramah lingkungan lagi seperti itu. Bus ini memiliki tinggi itu sekitar 4,15 meter, lalu panjangnya dari belakang ke depan ini sekitar 13,5 meter sesuai dengan regulasi Maxibus yang ada di Indonesia. Aku masih berharap bisa dipanjangin lagi lah ya. Semoga aja regulasinya bisa dipanjangin sampai 15 meter kayak kemarin aku pas ke Thailand, ke India gitu. Itu bener-bener gagah banget. Semoga aja, dan dengan misalkan ada 14 meter nih, bus Quad Axle pun bisa masuk ke sini teman-teman. Masih dengan liverynya yang simple, M-Trans, ada bintangnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau nggak salah bintangnya. Dan pasti ada pepatah dalam bahasa Belanda teman-teman. Ini artinya kamu bisa melihat kami di mana-mana. Sekarang ada di mana-mana kan? M-Trans buka jalur terus. Kalau yang ini aku nggak tahu ini artinya apa nih. Mungkin teman-teman bisa cek atau nanti ada di sinilah pokoknya. Gitu. Ini nickname-nya Joas. Oh, tapi sayangnya dia nggak pakai velg aluminium. Yang pakai velg aluminium itu unit-unit pameran teman-teman. Yang unit pameran itu yang D1 sama yang sekarang jalan di rute Jogja Denpasar yang di 4 meter dari karoseri Laksana itu aja sih. Oke, nah, dari muka depannya ini, wah ganteng banget cuy. Ini lampunya ini benar-benar didesain oleh karoseri tentrem. Kayaknya basicnya Marco Polo G8 juga, tapi ada modifikasi, jadi ini lebih garang, lebih sporty lagi. Mantap. Bagian atas bisa kita lihat teman-teman, dikasih pelindung kaca bagian samping, karena biasanya yang nyamplok itu di bagian samping, ranting-ranting dia bisa menyapu ranting di sini, jadi insya Allah aman. Oke, abis ini kita akan masuk ke dalam. Kayaknya belum ada yang naik, mumpung sepi kita masuk ke dalam yuk. Kita mulai masuk teman-teman. Pintunya ada di tengah sini. Jadi beda dengan double decker pada umumnya yang pintunya ada di belakang. Jadi di tengah, karena ini adalah double decker custom. Ini double decker keberapa yo? Aku menghitung. M-Trans pertama punya double decker itu yang rute Malang Tanjung Priok Blue Lagoon. Terus yang kedua Flavia Fidelia itu yang warnanya merah, Malang Poris jam sore. Terus tim Ponorogo ada 4, berarti udah 8. Lalu 10. Wih, Harapan Jaya first class nih teman-teman. Ini yang jam-jam sore juga nih. Lalu ada lagi yang dia ini double decker 4 meter, yang spesialis untuk nyebrang ke Bali, berarti 10. Nah ini berarti unit yang nomor 11-12, jadi double decker paling barunya si M-Trans. Dia ini modelnya sama kayak yang warna merah yang The Sunset, yang double decker kedua, ketiga, dan keempatnya. Kita langsung aja masuk, pintunya dari sebelah sini. Dan untuk tangganya, ini kayak aku mengingatkan tuh pada body UHD-nya atau D1-nya tentrem teman-teman. Jadi titik tangganya agak maju sini. Oke, lalu kita lihat toiletnya di sini. Nah, lihat nih toiletnya. Toiletnya ini menurutku cukup mind blowing, karena seperti yang kita tahu, bus di Indonesia itu nggak bisa buat buang air besar. Yang bisa itu cuman Juragan 99 aja, karena dia punya tampungannya. Lainnya nggak punya, langsung turun ke bawah. Makanya jatuh, bolong toh. Nah, makanya kebanyakan kasus itu orang buang air besar di dalam bus. Padahal nggak boleh, ada aturannya. Sering kejadian di SPBU, di rest area, jadi bikin geger. Nah, dengan nggak adanya klosetnya ini, orang akan berpikir, oh berarti nggak bisa buat air besar. Kalau ada klosetnya, yang misalkan orang nggak tahu, dia bakal pakai itu untuk buang air besar teman-teman. Nah, gitu. Cerdas sih, hemat spek dan meminimalisir kejadian kayak gitu. Dan untuk M-Trans ini masih menggunakan ini. Nah, ada kacanya nih. Mungkin kalau misalkan ketutup atau nggak bisa buka, toilet bisa gedor-gedor, dan di sini orang jadi tahu kalau di dalam ada orang kayak gitu. Ada showernya teman-teman. Loh, masa buat mandi? Ada tambungan airnya, ada semprotan, dan ada wastafelnya. Oke, kita sekarang menuju ke sini. Nah, ini ada 4 seat sleeper ya. Kita buka dari sini. Oke, nah ini ada seat compartment. Harganya kalau di aplikasi Rp580.000.
kayak gini teman-teman. Ini ada kotak penyimpanan, ada TV-nya, terus ini ada kursinya, ini bener-bener luas, kita bisa rebahan, bisa tiduran di sini, ada bantal, guling, selimut, fasilitas lengkap deh. Ada telepon juga di situ, terus ada snacknya udah terpasang di situ, lengkap, tinggal berangkat aja. Total ada 4 nih teman-teman, yang kayak gini di sini. Lalu untuk mini pantry ada di bagian belakang sini. Oke, sekarang kita langsung aja ke depan. Nah, di sini kita menuju ke lantai 2. Jadi yang lantai pertama itu tadi ada mini pantry kan, itu untuk 4 penumpang, spesial 4 penumpang. Tapi yang ini untuk penumpang di lantai 2 teman-teman. Kita bisa bikin kopi, teh sepuasnya, dan juga di sini ada pemanas airnya gitu. Dan di sini adalah kelas paling basic di dalam bus ini. Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kali 2, 28 seat. Dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana HX Cushion yang punya motif yang khas M-Trans, yang punya hanya M-Trans doang. Mungkin eksklusif ya kerjasama dengan M-Trans. Di sini ada selimut. Yang selimutnya ini baru keluar dari laundry. Lo lihat nih. Jarak antar seatnya longgar, harganya cuma 380 atau 90 aku lupa. Aku cantumin di sini ya. Kayak gini teman-teman. Bener-bener just. Di situ juga ada CCTV. Di sini ada CCTV, lengkap banget. Juga ada snack, ada sendalnya juga, ada air mineral. Dan kita nanti akan naik di kelas yang menurutku ini paling just teman-teman. Ketika kelas ini atau model ini diperkenalkan, aku pernah bikin videonya dan viral yang nonton jutaan. Karena apa? Karena M-Trans jadi pionir kenyamanan. Lihat nih, biasanya di double decker lantai 2 itu kan dikasih kursi kayak gini. M-Trans enggak. Coba kita masuk ke sini. Nah, ini dikasih kamar private loh. Ngeri nggak tuh? Bener-bener M-Trans ini juara kalau urusan kenyamanan dan apa ya, untuk urusan kenyamanan ini M-Trans sama bener-bener juara sih. Misalkan kalian bepergian sama keluarga, bawa anak 1 di sini, wah enak banget teman-teman. Private di ruangan seluas ini. Untuk review lengkapnya mungkin akan aku review ketika pas bis ini udah jalan ya. Oke. Jam 13.31 persiapan berangkat. Wah, krunya udah ready semua. Mas Helmi. Mas Helmi megang dari mana nanti, Mas? Kali Kangkung. Oh, tengah-tengah berarti ya? Tengah-tengah. Separuh-separuh. Oke, baik. Tanya endorse ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kesini teman-teman. Jam 13.32 kita berangkat. Wah, ini tutup saya. Jam segini kita berangkat dari Blitar, hitungannya angkatan akhir nih teman-teman untuk ke arah mana? Jakarta. Ini kita ambil ke arah kanan. Ambil haluan dulu, kita akan menuju ke Tulungagung. Wena. Habis ini kita akan ngelewatin poolnya Bagong yang ada di Blitar. Di sini nih poolnya nih. M-Trans juga kadang istirahatnya di sini teman-teman.
Nah itu. Nah, setelah dari Terminal Patria, kita akan keluar dari Kota Blitar dan masuk di Kabupaten Blitar. Ini tugu perbatasannya. Nah, sekarang kita resmi keluar dari Kota Blitar, teman-teman. Kebetulan pada tanggal 14 Januari 2026 ini di seat sebelahku, tak pikir orang gak dikenal. Ternyata semalam ngabarin bahwa yang naik dari sini adalah temanku sendiri. Dia fanbase-nya PU Subur Jaya, namanya Mas Ilham. Dia naik dari Titin kalau enggak di Nganjuk. Jadi sampai Blitar sampai Nganjuk lah, kita akan kuasai satu ruangan ini, teman-teman. Wah. Di sini ada CCTV-nya. Terus suaranya apa lagi? Suara deg-deg-deg. Oh, ini loh. Ini dia gak nempel, jadi apa? Getar. Ada tulisannya, dilarang keras melakukan perbuatan asusila dalam bus. Pelanggaran akan diambil tindakan hukum. Pasal 281 KUHP. Wah, ini bener-bener aturannya ini keras nih. Jangan sampai berbuat yang enggak berbuat asusila di dalam bus, karena ini ya emang kayak kamar, teman-teman. Dan posisinya di atas bisa kita lihat luas banget. Wah. Kita ngelewatin jembatan Kademangan. Di bawahnya ini adalah Sungai Berantas, teman-teman. Dulu cuma ada di situ sih. Cuman karena sekarang volume kendaraan lagi tambah banyak, jadi dibangun dua sisi gini. Yang ini dikuatin, yang sebelah sini dibangun baru. Sebelah kiri kalau misalkan kita ke wisata Kampung Coklat bisa ke arah Kademangan. Nah, di situ juga kalau misalkan teman-teman dulu ingat Gus Samsudin, musuhnya apa kayak pesulap merah, itu di situ tempatnya, teman-teman. Ya agak jauh dari Kampung Coklat. Jam-jam segini kita mungkin akan papasan dengan bus tujuan ke arah Denpasar ya. Iya sih, tapi kayaknya udah pada lewat. Mungkin jam-jam terakhir sih. Sekarang kita udah keluar dari Kabupaten Blitar dan masuk di Kabupaten Tulungagung. Ditandai dengan sebelah kiri ini ada apa gitu? Gunung Kapur mungkin, teman-teman. Wah, lumayan ngosak mas ini, asli. Menyenangkan sekali naik bus segede ini, setinggi ini, di jalur kayak gini, jalur non-tol sampai Nganjuk nanti. Stylenya mosak masik ini, jos banget. Kita ngelewatin jalur kereta api antara Blitar sama Rejotangan. Nah, di situ ada kafe tuh. Kafe itu kalau sore asik banget buat menyore sambil nonton kereta api, teman-teman. Di sebelah sana, wah nggak kelihatan. Di sebelah sana itu ada jembatan Nguri. Aku dulu seneng banget ketika pas seneng-senengnya moto kereta. Di situ adalah salah satu spot favoritku. Tapi nggak kelihatan tadi. Ini ada Bus Harapan Jaya, kayaknya tim Sumatera deh. Oh iya, S03. Sumatera pakai Hino RM, bodinya Legacy SR3 XHD. Sebelah kanan ada stasiun Rejotangan. Ada keretanya nggak? Ya, pas kosong.
asal belok aja. Jalur ini tuh kalau misalkan ada kereta api itu asik loh. Jam segini gak ada yang lewat sih. Malioboro Express masih nanti. Oh, mampir di rumah makan Titin juga deh teman-teman. Tapi kayaknya cuma ambil snack deh kayaknya, atau sambil makanan. Tak foto lah dari sini bentar. Mumpung lagi berhenti, kita foto-foto di sini ya. Pas cahayanya mendung gini, asik banget buat foto-foto. Kalau dari kejauhan gini nggak kelihatan tinggi bisa yo. Ya kayak bis-bis biasa lah. Rumah makan Titin ini merupakan salah satu partnernya M-Trans. Jadi M-Trans itu servis makannya rata-rata di rumah makan Titin. Di Banyuwangi, Probolinggo, di Caruban, dan infonya Titin ini akan buka di barat. Di mana Sumberjaya di daerah Cirebon sana, dan pastinya kalau udah buka di barat, M-Trans akan masuk teman-teman. Oh, ternyata ngambil makanan untuk penumpang kelas eksekutif. Maamnya apa ya mas? Oh gini ki ya? Isinya telur kuno ah? Kadang nasi goreng beda-beda sih mas. Oh, oke, siap. Jadi untuk kelas eksekutif dengan tarif 380 atau 390 gitu, dapat makan 2 kali cuy. Makannya dari Titin nih. Gak berani buka karena bukan hak gue ya. Jadi selain snacknya melimpah, dapat juga makanan. Ada air mineral juga. Wah, benar-benar justice sih. Di bagian belakang ini aku nyobain, mumpung penumpangnya masih belum pada naik. Walaupun di sini ada mesin yang cukup gede, tapi suaranya nggak berisik teman-teman. Berarti peredamnya dari Tentrem ini just banget. Oke, kita sekarang kembali ke depan. Pas nih ada kereta nih. Loko merah cuy. Penataran. Dohoding dari sana ke sini. Berarti dia sana Ngunut berarti. Di petak antara Ngunut dan Rejotangan. Aku kayak inget tempat ini deh. Oh, ini yang biasanya kalau misalkan pagi bus-bus tujuan ke mana? Pekanbaru, kayak Sun, kayak EPA dan sebagainya tuh mampir di sini buat makan soal di sini. Nah, ini udah mulai jalan lagi teman-teman setelah tadi ada kereta, dan habis ini kita akan masuk di Ngunut. Nah, ngomongin M-Trans itu awalnya kan rutenya itu dari Blitar ke Bali. Awal rutenya itu kalau aku ingat ya, dia dulu buka tahun 2017 buka akap, dia rutenya itu Ponorogo, Trenggalek, terus Tulungagung, Blitar, Malang, dan Pasar. Kodenya 1A. Nah sekarang kode 1A itu udah dipotong sampai Trenggalek doang. Nah, jadi hubnya dia itu di Trenggalek. Dan saat ini M-Trans itu kalau aku lihat di pemesanan sehari bisa jalan 5 bus tujuan ke Denpasar dari Blitar. Jadi yang pertama itu bus pagi, itu jam 7 dari Blitar sampai dari Kediri sekitar jam 5 mungkin. Lalu sleepernya The Queen harganya 450, itu startnya dari Kediri juga jam 11. Lalu disusul dengan 1A yang dari Trenggalek, 1B dari Tulungagung. 1B ini yang sekarang pakai unit terbaru teman-teman, pakai Avante yang all new Avante 1626. Dan terakhir jam setengah 4 sore itu yang dari Blitar tujuan ke mana? Denpasar angkatan malam. Nah, untuk yang ke arah Jakarta ternyata sekarang dia jalan 3 per besok. Jadi yang paling pagi ada yang
tujuan ke Poris itu The Bounty, harganya 300, harganya berapa ya? Ntar aku lupa nanya, kecantumin. Itu ada sleeper, ada kelas eksekutif, berangkat dari Blitar jam 7 pagi. Lalu ada yang jam 12, itu yang rute baru, dia tujuannya ke Bogor. Nah itu berangkat dari Blitar sekitar jam 12, lalu dari Bogor jam 1 dari Ciawi. Lalu yang paling terakhir ya bus double decker ini tujuan ke Poris jam setengah 2. Bener-bener yang rute ini tuh, yang bus ini tuh kayak bisa dibilang sapu jagatnya teman-teman. Selama ini kan biasanya kita naik bus itu startnya dari Blitar itu jam 10, jam 11 loh. Nah ini dia berani mundur jam setengah 2. Nah ini yang dicari orang-orang Blitar nih, karena biar bisa berlama-lama dulu di kampung halaman sebelum nanti balik lagi ke Jakarta untuk bekerja teman-teman. Lumayan loh, waktu 2,5 sampai 3 jam itu berarti banget kalau kita lagi ada di kampung halaman. Ini udah mulai gerimis teman-teman, dan kalau kita lihat di depan sana kayaknya hujan deras deh. Kita nikmatin aja rebahan kayak gini. Oh ya, snacknya belum aku review ya, karena kita nanti akan nungguin snack, bukan snack sih, makanan berat dari yang naiknya nanti dari Kediri. Ini ada penumpang yang naik dari mana nih? Sekolah apa ya? Ntar aku tak cari di maps. Jadi bus ini tuh nggak cuma bisa naik dari terminal atau agen. Jadi sepanjang lintasan gini bisa, karena biasanya H-1 itu akan di WA sama krunya, dikonfirmasi titik naiknya. Dan misalkan aku mau naik di sini, di halte ini, itu bisa teman-teman. Jadi ini fleksibel banget selama jalur yang dilalui. Wah mantap banget nih, jarang-jarang loh di lantai 2 wipernya dinyalain. Wah ini bang krunya pengertian banget, jos. Tapi yo nggak bisa full sih teman-teman. Kalau misalkan full yo panjang banget si wipernya. Wah ini tinggi banget, mungkin sekitar berapa ya, 1,5 meter mungkin kacanya doang tingginya. Kita ngelewatin bekas pabrik rokok Reco Pentung. Rokok yang dulu sangat berjaya sampai bisa nyanyi Gudang Garam, sekarang ya kayak gitulah. Nah sebelah sini adalah markas besarnya Besar Panjaya. Biasanya ada bus 12B. Udah berangkat belum ya? Kok tinggal double decker doang? Harusnya belum harusnya ya. 14.27 jam 3 sepertinya dia berangkat dari situ. Pool besarnya itu masih di situ, bus 12B nya PK Avante Scania K4 10 CB. Ini ngefotoin kayak gini, kalau misalkan nggak pakai sabuk pengaman ditilang nggak yo? Tapi kayaknya nggak tembus deh, ini kan gelap banget kacanya. Kita masuk terminal Tulungagung, terminal Gayatri, nggak di pintu masuknya, tapi lewat pintu keluar. Karena mungkin ini double decker, nggak bisa masuk lewat sana, jadi lewatnya sini, lewat pintu keluar teman-teman. Kita ambil penumpang dulu. Anginnya di mana yo? Iya. Itu bukan merah-merah. Oh bukan. Iya.
Terminal ini tuh dulunya kandangnya Harapan Jaya, tapi semenjak Bagong bikin AKDP di lintasan Tulungagung Surabaya, jadi imbang nih teman-teman. Harapan, belakangnya Bagong, ada yang Patas, ada yang ATB. Di sebelah sini ada Besari Mulyo, Ponorogo Blitar, yang biasa ada tulisan Scania-Scanianya tuh. Nah itu, ada tulisan Scanianya. Wah, ini ganteng banget nih Bagongnya. ATB pakai Hino AK215. Kita putar balik. Set. Krunya lagi laporan di mana? Sana teman-teman. Kasih surat dan kelengkapan sebagainya. Oh, mungkin kita keluar lewat sana, nanti krunya nggak di sana mungkin ya. Lah ini. Nunggu penumpang nih, ada penumpang yang mau naik. Tadi tuh ada momen unik nih teman-teman. Jadi itu pas ada pohon rimbun gitu kan. Jadi ada ranting yang turun jatuh, terus pas di sini pasnya lewat. Jadi kayak di apa ya? Kayak raket badminton kayak di smash itu, dar gitu. Tapi nggak pas di sini, tapi pas di bawah situ. Nggak sempat kerekam sih. Ini lagi krunya lagi ngecek nih. Kita juga belum lihat di bawah, mungkin masih Kediri aja kita lihat. 14.37 kita berangkat dari Terminal Gayatri Tulungagung. Titik penjemputan selanjutnya ada di Kediri. Di depan sana kayaknya ada double deckernya Harapan Jaya deh. Nah, cocok nih. Balapan 2 double decker. Ini kayaknya bis 5 deh. Yang tadi double decker yang masuk Blitar tadi. Kayaknya loh ya. Dia berangkat dari Blitar sekitar jam 12:30. Asik nih, konvoy 2 bus tinggi. Dia ini Scania tahun berapa ya? 2017 apa ya? Harapan Jaya punya double decker pertama nih. Bodinya awalnya Jetbus 2, cuman ini udah mengalami rombak di bagian belakangnya nih. Udah pakai bagian belakangnya Jetbus 3. Kalau orinya sih Jetbus 2 dia teman-teman. Oh, kita mampir dulu, ada penumpang kayaknya. Ya, nggak jadi konvoy dong. Wih, dibalap sama yang punya jalur nih teman-teman. Jam mepet